tentang vaksin sejauh ini kondisinya bagaimana, progresnya? Monggo siapa? Untuk vaksin memang sudah kita laksanakan, baik dari leadernya dari TNI, dari Polri maupun dari pemerintah lewat Puskesmas. Kemarin kami juga dalam rangka HUT kemerdekaan, dari kami hari Kamis kemarin melaksanakan vaksin Merdeka. Oh ini ya yang langsung dari Polri sama Panglima TNI itu ya? Iya. Ya. Kemarin itu Merdeka. Iya, saya sempat nonton yang di UNS ya. Iya, vaksin Merdeka. Kan sebelumnya pun juga kita juga serbuan vaksin. Iya, istilahnya serbuan vaksin. Iya. Memang kota kayak serem banget, tapi ya begitulah memang harusnya. Iya. Maksudnya serbuan itu bukan perang. Maksudnya serbuan itu ayo masyarakat kita sama melaksanakan vaksin kan gitu loh. Bukan serbuan ditembak enggak. Ayo mengajak masyarakat yang belum vaksin, ayo kita vaksin. Karena untuk segera memutus kita menjaga kesehatan dulu Mas, menjaga diri kita sendiri, kesehatan orang lain dan kesehatan kita semua. Kalau kita sudah vaksin paling tidak punya percaya diri. Oh saya sudah divaksin, gitu. Paling tidak seperti itu Mas. Pada saat pandemi ini, pistolnya polisi, tentara itu digeledak kayak. Sekarang itu genti semangat untuk melawan COVID. Saya lihat juga nggak ada pistolnya. Senjata saya sekarang adalah pengeras suara. Wah, megafon. Megafon. Jadi untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat. Boleh deh nanti kalau mau ikut. Sambil aku sih diciduk. Terus pakai mobil saya kira tidak Mas. Oh enggak ya. Saya kira biar tahu kegiatan kami itu seperti ini, gitu loh. Jadi mungkin kalau Mas dari media tahu bisa menyampaikan ke teman-temannya, oh kegiatan saat ini dari aparat gugus tugas, oh seperti ini. Aja gitu loh. Bukan kami menciduk. Bahkan selain edukasi, kami juga melaksanakan kegiatan penyemprotan ya. Penyemprotan disinfektan itu untuk di rumah-rumah warga yang terpapar, di sekitar lingkungannya, bekerja sama dengan BPBD, dengan SAR Karanganyar. Nah, itu kita lakukan juga. Sebenarnya apa sih kesulitannya masyarakat itu ketika dia mengikuti prokes itu apa sih? Yang jadi masalah sampai mungkin sulit gitu apa sih? Ya mungkin begini, karena mungkin lah ya, karena saya ini sudah terlalu lama, hampir 2 tahun, jadi mereka mulai jenuh. Mungkin mulai jenuh, jadi mereka lalai untuk diri dia sendiri. Padahal penyakit itu masih ada, dan itu COVID-19 masih ada. Jadi ya kita mengharap kita bersama-sama gugus tugas menghimbau, mengedukasi supaya masyarakat itu tetap memakai masker, cuci tangan, prokesnya itu tetap dilaksanakan. Dan kemarin itu kan Kapolri ngerti-ngerti sidak ke Solo bagikan sembako. Apakah itu simbolis atau kemudian didistribusikan juga ke polsek-polsek itu juga? Semuanya. Kita juga membagikan, utamanya kepada. Berarti itu simbolis saja sebenarnya untuk trigger. Iya, tapi trigger. Semuanya serentak semua. Makanya untuk trigger dan itu sebenarnya disebarluaskan ke semua yang warga yang terdampak dari PPKM darurat waktu itu. Dan kita sasarannya adalah pedagang-pedagang yang memang tidak bisa beraktivitas melakukan usahanya. Kita berikan. Dan saya tanya dan teman-teman UMKM ini ketika mereka terdampak, mereka kan jualannya kan offline. Apakah mereka mulai tidak diedukasi untuk kemudian memperdagang menjualnya secara online? Boleh saja pakai online karena itu memang juga salah satu yang cara yang efektif. Jadi tidak serta-merta mereka terus tidak jualan secara offline, tapi mereka tetap bisa berusaha, bisa mencari uang dengan cara online. Kita manfaatkan media-media yang sekarang. Kalau kita lihat sekarang sudah banyak sekali. Kita aja pakai, wah ini nanti saya nyebut. Nggak apa-apa. Karena itu miliknya online itu kan kita mau pesan makanan, pesan belanja bahkan pun bisa gitu. Nggak apa-apa pakai itu asalkan nanti protokol kesehatan juga diterapkan. Artinya ketika barang datang atau ini bisa tidak bisa disemprot dulu, misalnya paketan datang seperti itu. Tidak harus kita tidak berusaha terus diam, tidak, tapi bisa memanfaatkan media-media yang ada. Sampai sejauh ini dan vaksin itu targetnya sudah berapa persen kira-kira di area hukum Bapak? Kalau
persennya kira-kira. Kalau berapa kira-kira nggak bisa mas. Oh nggak bisa. Nah, karena ini edarannya leading sektornya kesehatan. Iya, kami nanti salah sebut. Nanti kan bisa kalau sebut nanti takutnya kesehatan protes gitu loh mas. Ini leading sektornya kesehatan. Tapi vaksin dari TNI Polri tetap ada, tetap ada. Amal, sekarang masih. Yang jelas dulu sasarannya adalah dari nakes dulu, kemudian dari TNI Polri yang lanjut usia, dan sekarang menyasarnya baru untuk yang 18 tahun ke atas. Non sewu, ketika di area hukum Bapak Ibu, mereka kan ada yang non sewu tidak mau divaksin. Masalahnya apa sih? Terpantau nggak? Ya memang ada 1-2 terpantau memang. Ya mungkin mereka takut. Mungkin takut. Mungkin beliaunya sudah lanjut usia. Satu kepercayaan yang mungkin salah itu ya yang dibejan-bejannya vaksin terus meninggal, vaksin meninggal, nanti itu habis divaksin meninggal. Nah itu harus kita edukasi. Tugas kita itu. Tapi sejauh ini apakah memang nggak usah bahas itu ya? Nggak usah dibahas aja. Kita kan aja mas. Jadi Ben, kita pembicaraan kita itu Ben nyem. Jadi, nah sekarang apa yang harus dilakukan oleh keluarga biar mereka itu bisa sehat? Ya, monggo deh. Kalau keluarga itu tetap sehat ya itu mas. Yang jelas tetap menjaga kebersihan. Dengan kebersihan, dia tetap makanan yang bergizi. Kemudian kalau kemana-mana tetap memakai masker. Terus tetap menjaga jarak. Kalau ke tempat kalau pulang tetap mencuci tangan. Cuci tangannya kalau juga pakai selesai segera kembali. Jadi tetap kita berpegang pada 5M. Keluar pun sak perlu nih. Nek ora perlu rasa metu. Nah, gitu. Jadi memang masih ada sih ya beberapa, tapi tetap kita memberikan himbauan. Kita memberikan himbauan artinya untuk meminimalisir itu ya sudah, kamu di rumah kalau memang tidak ada kepentingan. Utamanya kalau kita patroli itu adalah pada saat malam minggu seperti ini nanti. Ya. Jadi kebetulan saya duduk ini. Ya, kalau memang beda dan kalau misalnya weekday sama weekend itu memang intensitasnya di jalan memang masih beda. Ya, memang masih beda, makanya di Karanganyar sendiri penutupan jalan masih diberlakukan, namun hanya pada jam-jam tertentu. Jam berapa? Mulai jam berapa? Mulai jam 21.00 itu ditutup utamanya di wilayah kota. Maksudnya bukan berarti lu ngomong jam 9 mulai, tapi nek iso nggak usah pergi-pergi. Iya. Sudahlah di rumah dia. Selesai keperluan segera pulang. Bahwa itu untuk menjaga keselamatan diri kita, dan ingat kalau yang masih muda-muda mungkin imunnya bagus, tapi kita tidak tahu dia ternyata membawa virus yang di rumah ini nanti yang akan berbahaya. Ada orang tua lansia, ada balita, ada ibu hamil, ini rentan untuk tertular virus COVID-19. Sebelum pandemi itu kan masih banyak yang do balapan, yang tawang-tawang sana dan sebagainya. Apakah seperti itu sekarang mulai terkurangi atau gimana Dan? Iya memang terkurangi karena memang ada beberapa pos-pos yang didirikan untuk memantau kegiatan aktivitas dari masyarakat, termasuk di situ kalau jenengan tadi bilang di Tawangmangu, dari Polsek Tawangmangu pun berserta dengan Forkopimda juga meminimalisasi mengantisipasi itu juga, termasuk tempat-tempat wisata yang untuk ditutup dahulu. Ya, kalau hari Minggu besok ini kan masih PPKM. Kira-kira kalau ada yang berjualan kira-kira harus bagaimana? Hari Minggu besok? Ya, hari Minggu kan kalau hari Minggu biasanya kan semua yang jualan tidak diperkenankan semuanya. Boleh. Oh, boleh. Boleh ya? Boleh kalau pagi boleh, Mas. Boleh. Ya jadi masalah itu kalau dia malam. Iya. Pembatasan alam tetap kita laksanakan itu sesuai itu, Mas. Kan ini ada Inmendagri dan turun di Karanganyar ini menjadi Inbook nomor 27. Di situ sudah ada peraturan-peraturan termasuk juga pelaku usaha itu boleh dibatasi jamnya sampai 20.00. Bu, ada yang gini loh Bu, itu dipolitisir.
kan patrolinya jam 8 bar kuwi ora apa-apa. Oh, nah itulah Ada yang politisir begitu. Jadi begini, saya minta disiplin itu tidak mati. Artinya saya mematuhi aturan ketika ada petugas. Contohnya saja ketika kami operasi justisi di pasar, begitu lihat petugas masker yang melotrok di sini, itu bisa naik. Nah, itu kan disiplin mati. Artinya mari kesadaran kembali bahwa ada petugas ataupun tidak ada petugas, aturan itu wajib untuk dipatuhi. Aturan dibuat bukan untuk dilanggar. Dan sekarang ini mulai syarat. Jadi arek gawe KTP syaratnya vaksin. Gawe vaksin syaratnya KTP. Gimana, Dan? Ya, itu udah mungkin untuk menekan, Mas. Untuk menekan supaya masyarakat mau vaksin. Jadi tidak harus seperti itu, tapi kan itu syaratnya supaya masyarakat mau untuk vaksin. Gitu aja, Mas. Ya. Oke. Menurut pemerintah mungkin seperti itu. Ya. Kalau SIM sekarang gimana? Untuk membuat SIM sekarang gimana, Dan? Maksudnya buat Kan SIM? ini dulu kan pada sebelum pandemi kan orang harus attendant datang. Nah, sekarang kondisinya seperti ini. Kita ada SIM online. Jadi pakai SIM online, di Samsat online itu juga ada. Nah, itu adalah untuk memudahkan masyarakat pelayanan, termasuk di tempat kami sekarang ada aplikasi baru. Sekalian ya saya promosi. Aplikasi Silawu, silakan dapat di-download di Silawu. Iya. Di Play Store. Silawu. Di situ nanti ada beberapa aplikasi seperti ketika membuat SKCK, membuat laporan kehilangan, nanti macam-macam di situ, nggak usah bingung, syaratnya tinggal ditekan saja, nanti akan muncul syarat-syarat yang harus dibawa, bisa ngisi formnya di situ, jadi tinggal ke kantor tinggal dicetak. Jadi Anda teman-teman saudara sekalian, kena nyari nang kantor polisi kok ngomong golek SKCK jelas ngapusi karena bisa online sekarang, tidak perlu kemana-mana. Tapi kan tetap nyetak ke kantor polisi. Nyetaknya di kantor polisi? Iya. Cetak sendiri tidak boleh? Tanda tangannya? Iya, tanda tangan dari ini. Harus tanda tangan basah? Iya. Oke. Tapi untuk jadi yang polisi tetap akhirnya kan kerumunannya bisa diminimalisir. Iya, betul. Gitu ya. Minimalisir itu dan mempermudah masyarakat. Jadi nggak usah bolak-balik, akan ada kadang ke situ tanya, Bu, syaratnya apa? Balik lagi kurang, balik lagi. Nah, itu sudah nanti ada persyaratan di situ juga sudah ada. Oke. Luar biasa. Ya. Saudara sekalian, ini adalah sebuah edukasi yang baik. Tentu beliau berdua ini tidak maksud menakut-nakuti, tetapi sekali lagi ini untuk memberikan informasi yang benar, yang bermanfaat agar kita semua, bukan hanya beliau tapi semuanya ini bisa terhindar dari COVID. Betul. Dan monggo ada sesuatu yang mau disampaikan, monggo. Saya dulu lagi deh. Lagi first kali. Akan kami sampaikan warga masyarakat Karanganyar, khususnya pada saat masa pandemi ini, kami mohon sekali lagi kesadarannya untuk mematuhi protokol kesehatan. Karena kami berusaha tanpa dukungan dari masyarakat, tanpa kesadaran masyarakat, maka akan sia-sia. Tapi mari kita bersinergi, pasti bisa kalau kita bersama-sama melakukannya. Mudah-mudahan pandemi ini segera usai, virus corona segera sirna. Monggo, Dan. Kami sebagai gugus tugas tingkat kecamatan mengajak seluruh warga masyarakat Karanganyar, kita tetap bersama-sama. Mari kita perangi COVID-19. Itu aja, Mas. Harapan yang terakhir. Harapannya apa? Mau sekarang dan harapan kami, mari kita berdoa bersama-sama. Kita berusaha bersama-sama. Semoga COVID pandemi 19 segera berakhir di wilayah Karanganyar maupun di wilayah Indonesia. Amin. Dan. Ya, harapan kami selain itu bahwa situasi Kamtibmas di wilayah khususnya Kabupaten Karanganyar ini, di Indonesia ini aman, kondusif, Indonesia kembali membaik, artinya bahwa dari segi apapun membaik, corona hilang, ekonomi semakin kuat, dan kita semakin ada dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Pertanyaan, apa arti 17 Agustus? 17 Agustus bagi kalau saya sendiri 17 Agustus adalah tantangan buat saya untuk saya bisa
apa yang bisa saya lakukan untuk negara ini, ya, bukan sekedar bahwa itu hanya seremonial memperingati, tetapi bagaimana kita mengisi apa yang sudah diraih oleh pendahulu-pendahulu kita dengan sesuatu hal yang positif. Ya, oke. Dan Heru, apa makna 28 Oktober? 28 Oktober adalah itu persatuan bangsa. Jadi itu adalah tunggak sejarah bangsa Indonesia untuk bersatu pada saat itu. Jadi mendidik generasi-generasi muda yang punya inisiatif-inisiatif untuk bersatu untuk menuju ke 17 Agustus untuk kemerdekaan. Luar biasa. Satu pertanyaan terakhir ini dijawab dengan sangat memuaskan sekali. Jadi kalau ini tingkat kepuasan itu langsung 9,99. Yang 0,01 saya aja. Terima kasih dan semoga sehat terus. Amin. Selalu kuat menjalankan tugas. Amin. Mengayomi masyarakat. Amin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.